Pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya sehat hari ini? Ya, kemarin hujan cukup besar dan pagi ini cukup dingin. Tantangan terbesar kita adalah bisa bangun pagi, ya. Karena kalau dingin biasanya rada aras-arasen begitu ya. Tetapi bersyukur Tuhan tetap memberikan kekuatan dan memampukan dan menghantar kita untuk kita boleh hadir beribadah bersama-sama hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu mengenai bersiap diri untuk bertumbuh. Ya. Bersiap diri untuk bertumbuh. Kenapa tema ini perlu untuk kita bahas? Karena terkadang banyak di antara kita yang tidak menyadari, bertahun-tahun kita mengaku menjadi orang Kristen, menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, tetapi jujur, secara rohani, secara pengenalan akan Tuhan, kita tidak bertumbuh. Ya. Dan itu terbukti pada saat kita menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang menekan atau mengancam, lebih mudah bagi kita untuk berlaku tidak setia. Bahkan banyak yang akhirnya semakin menjauh dari Tuhan. Ada backgroundnya. Nah Bapak Ibu, kenapa sampai ini terjadi? Apakah karena mereka nggak pernah ke gereja? Apakah karena mereka nggak pernah baca firman? Bisa jadi mereka setia ibadah, setia ke gereja. Bisa jadi mereka setia baca firman. Tetapi, ya masih ada tetapinya. Seperti apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan pada saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ya. Setiap firman yang didengar, setiap firman yang disampaikan, ibaratnya itu seperti benih yang ditabur, yang ditanam di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang banyak semak belukarnya, bertumbuh bisa, tetapi menjadi besar, bahkan sampai akhirnya berbuah, itu sedikit mustahil. Ya, kalau di dalam perumpamaan penabur diceritakan, yang jatuh di batu-batuan itu memang bisa tumbuh, tapi pada saat dia tumbuh, akarnya tidak bisa kuat menembus batu-batuan, akhirnya pada saat panas ataupun pada saat ada badai dan sebagainya, dia mati, karena tidak tahan. Menarik sekali Bapak Ibu kalau ada di antara Bapak Ibu yang memiliki background petani, ya. Saya suka memperhatikan pekerjaan seorang petani ini ya. Entah itu di ladang atau entah itu di sawah. Petani-petani ini biasanya selalu berharap setiap tanaman yang mereka tanam itu bisa bertumbuh, bisa berbuah, sehingga mereka bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Ya. Biasanya seorang petani ketika mau memulai menanam, dia tidak akan tanah yang ada langsung ditaburi benih, enggak akan seperti itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia memperhatikan kondisi tanah yang akan dia pakai menjadi lahan yang nanti akan ditaburi benih. Kalau memang tanah itu tandus, dia akan memberikan treatment khusus begitu ya. Memberikan treatment khusus. Kalau memang benar-benar kering diairi dulu. Kemudian setelah diairi dicangkul gitu ya. Dicangkul supaya tanahnya gembur. Setelah dicangkur airnya kurang ditambahi air lagi. Sudah beberapa hari dilihat ada rumput, ada gulma yang mulai tumbuh, dia tidak akan biarkan. Dibersihkan sampai bersih, dialiri air lagi, dilihat tanahnya kurang gembur, dia bawa itu bajak ya, kalau sekarang udah pakai traktor ya, bajak yang ditarik sapi atau kerbau itu sudah sedikit berkurang, semua menggunakan traktor. Dibajak untuk apa? Tanahnya semakin gembur. Ya. Sehingga ketika dia melihat tanah ini benar-benar siap, baru dia mulai menanam benihnya. Itu pun apakah berhenti sampai di situ? Enggak.
Petani yang mengharapkan hasil tanamannya itu baik, dia akan jaga sedemikian. Ada satu waktu ketika tanamannya mulai bertumbuh, dia akan kembali. Kalau orang Jawa ngomongnya itu matun ya. Matun itu adalah, kalau saya nggak salah ya, saya orang Jawa tapi nggak sepenuhnya ngerti bahasa Jawa. Matun itu menghilangkan rumput liar dan juga benalu-benalu yang menghalangi pertumbuhan dari padi yang ditanam, itu kalau di sawah gitu ya. Mereka akan perlakukan itu sampai akhirnya bibit yang ditanam itu bertumbuh, dipelihara sedemikian dan akhirnya menghasilkan buah, baru mereka bisa menikmati kerja keras mereka, hasil panen mereka. Ada persiapan, ada upaya yang dilakukan, enggak langsung asal tanam. Demikian juga sesungguhnya, kenapa saya menceritakan ini, gambaran kehidupan rohani setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya termasuk kita. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik jika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Dan kita semua tahu, Tuhan ketika memilih kita, Dia menghendaki setiap kita yang dipilih, setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Kita perhatikan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di situ firman Tuhan mengatakan, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan tidak pernah menghendaki, sudah kamu diselamatkan, kamu udah punya tiket untuk masuk surga, hidupmu sudah selesai. Tidak. Tapi Tuhan tetap menghendaki kita mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Harus bertumbuh. Kenapa? Kalau di dalam Efesus 4 ayat 13-15, silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Supaya kita ini bisa menjadi orang-orang Kristen yang tahan banting. Yang kuat bertahan, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Jangan salah loh ya, kalau kita tiba-tiba mendengar berita, orangnya rajin ke gereja, bunuh diri, gara-gara apa? Usahanya bangkrut. Kenapa dia begitu? Berarti dia tidak meyakini dia punya Tuhan yang menjadi kekuatan pengharapannya. Sehingga ketika dia dihantam oleh kondisi, dia drop. Belum lagi berbagai angin pengajaran yang sekarang beredar. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, akan mudah untuk terseret. Dan akhirnya tanpa kita sadari kita meninggalkan Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita untuk bertumbuh. Kolose 1 ayat 10 mengingatkan. Supaya apa? Kita ini tidak menikmati anugerah keselamatan hanya untuk kita. Tetapi ketika kita dipilih, kita menjadi murid, kita juga menghasilkan buah. Atau kita bisa memuridkan orang lain. Hidup kita bisa menjadi satu kesaksian. Kita semua tahu Tuhan memilih kita karena Tuhan sudah merencanakan satu hal yang baik untuk kehidupan kita. Jadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan, dia harus bertumbuh. Tidak hanya cukup percaya, tetapi mengalami satu proses supaya kehidupannya itu bisa menghasilkan buah. Nah, bagaimana supaya kita benar-benar seperti tadi yang saya sudah katakan, ketika Yesus mengumpamakan kehidupan orang percaya itu seperti seorang penabur. Supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang siap untuk mengalami pertumbuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Kita akan belajar dari apa yang terjadi ketika Raja Asa menjabat atau menduduki menjadi pemimpin bagi bangsa Israel pada masa itu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-15. Kita tidak membaca semua ya, karena nanti cukup panjang. Mari kita perhatikan dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Saya akan membacakan secara cepat di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Mari Bapak Ibu silahkan memperhatikan Alkitab masing-masing. 2 Tawarik 15 ayat 8 sampai 17. Ketika Asa mendengar perkataan ini dan nubuat Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan berhala-berhala yang menjijikkan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, juga dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang ada di depan serambi bait Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, juga orang-orang dari Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai pendatang. Sebab dari Israel banyak yang beralih kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka ikut serta dalam perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum mati. Kejam ya. Mereka bersumpah kepada Tuhan dengan suara nyaring dan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka telah bersumpah. Lalu dengan tekad yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan ketentraman kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa menurunkan Maaka, neneknya, dari kedudukan sebagai ibu suri, karena neneknya membuat patung Asyera yang menjijikkan. Asa merobohkan patung yang menjijikkan itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan dari Israel, hati Asa tetap tulus seumur hidupnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya 2 Tawarik ini adalah satu kitab yang ditulis ketika Asa menjadi raja bagi Israel yang sudah terpecah menjadi dua. Ya kita tahu ya, karena Tuhan menghukum akibat ketidaksetiaan umat Israel yang sebetulnya umat pilihan dan umat kesayangan Allah. Dan diingatkan, ditegur berkali-kali, mereka terus melakukan ketidaksetiaan dan pemberontakan kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan memecah mereka, membuang mereka. Dari 12 suku terbagi menjadi 2. Nah, Asa menjadi raja bagi kaum Yehuda dan juga dari kaum Benyamin. Tetapi kalau kita melihat catatan Alkitab, Asa ini dikenal sebagai raja yang hidupnya selalu takut akan Tuhan. Dia menjalankan tugas kepemimpinannya dengan betul-betul bertanggung jawab. Dia raja yang baik, dia raja yang saleh. Kalau kita memperhatikan pasal sebelumnya, dia selalu mencari Tuhan ketika kesulitan demi kesulitan menimpa negerinya. Dan dia sendiri mengalami bagaimana kuasa Allah itu bekerja, baik bagi dirinya maupun bagi bangsanya, terutama ketika mereka harus menghadapi berbagai macam pertempuran. Dan 2 Tawarik 15 ini ditulis setelah Asa dan seluruh tentara Yehuda mengalami kemenangan besar atas pasukan Ethiopia. Ya, kita tahu Ethiopia itu negara besar, tentaranya kuat. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Asa berhasil memenangkan peperangan. Dia boleh menikmati kemenangan itu.
Tetapi pada saat dia menikmati kemenangan dengan seluruh bangsanya, datanglah seorang nabi yang diutus Tuhan. Nabi ini tidak terlalu terkenal, ya. Tetapi Asaria ini diutus Tuhan untuk mengingatkan, memberikan peringatan kepada Asa. Supaya dia tidak terlena dengan kemenangan yang saat itu dia raih. Tuhan mengingatkan melalui Nabi Asaria. Supaya apa? Asa ini mencari Tuhan. Ya, kita perhatikan di dalam 2 Tawarik 15 ayat 2. Asaria mengatakan, Tuhan beserta kamu apabila kamu beserta dia. Jika kamu mencari dia, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, ia akan meninggalkanmu. Kenapa Asa diingatkan akan hal ini? Tadi saya sudah katakan supaya dia tidak terlena dengan kemenangan besar yang saat itu sudah menjadi bagian di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pemimpin bagi umat Yehuda. Kenapa mesti diingatkan? Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, di pasal ke-15, dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Asaria mengingatkan, ingat apa yang terjadi kepada umat Israel dulu. Sebelum Allah memberikan penghukuman, membuang mereka dan memecah belah mereka. Ingat apa yang terjadi pada bangsamu di masa lampau di dalam sejarah perjalanan Israel. Umat Israel dan kepemimpinan, ya, bukan hanya umatnya, tapi pemimpinnya juga, mereka menyimpang dari Tuhan. Dan pada saat umat dan pemimpinnya menyimpang dari Tuhan, hari-hari gelap itu mewarnai kehidupan umat Israel. Padahal itu umat Tuhan, umat pilihan Allah, tetapi karena ketidaksetiaan, karena pemberontakan mereka harus menjalani hari-hari hidup dalam tanda petik di dalam kegelapan. Ya. Hidup tanpa Allah yang benar, hidup tanpa imam yang mengajar, hidup tanpa hukum. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau orang hidup tanpa aturan, ya, apa yang terjadi? Saya sering kali memberikan satu contoh, enggak usah jauh-jauh, yang gampang itu lalu lintas itu loh Bapak Ibu. Kalau enggak diatur dari arah kiri harus lewat di jalur yang sebelah kiri, atau dari arah kanan harus lewat di sebelah kanan, atau mungkin kalau ada lampu lalu lintas harus berhenti, mana yang harus jalan duluan, atau mungkin aturan kenapa pejalan kaki itu harus ada di trotoar, kenapa enggak boleh jalan di tengah-tengah jalan raya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada aturan-aturan seperti itu, apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengemudi dengan nyaman? Apakah kita bisa berjalan dengan aman? Enggak, pasti kacau. Tetapi kalau semua taat pada aturan, kita bisa jalan dengan aman, dengan nyaman, bisa ke sana kemari dari Malang Lawang, mau naik apapun it's okay gitu ya. Kalau mau jalan kaki juga oke kalau mau gitu ya. Tapi kita aman gitu ya. Kenapa? Karena ada aturan. Naik motor kenapa harus pakai helm? Supaya kalau jatuh, aset terbesar kita ini terjaga gitu loh. Kenapa saya ngomong kepala kita itu aset terbesar? Karena ini ada pusat saraf, ini ada pusat dari seluruh kegiatan organ tubuh kita. Kalau ini celaka, tergoncang satu titik aja, saya pernah belajar itu ketika saya kuliah, satu titik aja tergoncang, berubah semua jalan pikirannya. Ya. Dijaga betul, tapi kadang-kadang kita tidak menghiraukan walaupun itu kita tahu untuk keselamatan kita. Nah, bangsa Israel pada zaman dulu itu dikatakan mereka hidup tanpa Allah yang benar, tanpa imam yang mengajar, tanpa hukum. Jadi semuanya berbuat seenak hatinya menurut kesenangan pribadinya, dan justru disitulah ketika masing-masing berbuat seenak hatinya memuaskan dirinya sendiri,
Ego berperan, saya maunya menang, saya maunya jadi raja yang besar, saya maunya jadi pemimpin yang dihormati dan sebagainya. Saya maunya menjadi rakyat yang menikmati segalanya, karena nggak ada aturan. Justru Tuhan menghukum. Dan hukuman terbesar adalah ketika mereka tidak taat dan tidak setia, menduakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Asaria mengingatkan Asa, jangan kesalahan yang lama itu terulang. Jangan sampai kamu sebagai pemimpin, bangsa yang engkau pimpin, justru kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Makanya diingatkan, cari Tuhan. Kalau Tuhan beserta kamu, maka kalau kamu mencari Tuhan, Dia akan beserta kamu. Dia akan diperkenan untuk mau kamu temui. Tapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkanmu. Bapak Ibu, pada saat Asa diberikan peringatan ini, satu hal yang luar biasa adalah dia merespon. Ya. Walaupun dia sudah berhasil, walaupun dia sudah hidup di dalam takut akan Tuhan, tetapi peringatan yang diberikan oleh Asaria ini justru menambahkan semangat. Kalau kita perhatikan di ayat 7, dikatakan, kuatkanlah hatimu, beranilah engkau, jangan sampai tanganmu itu melemah. Ya. Jadi nasihat atau peringatan dari Asaria ini semakin membulatkan atau semakin menguatkan tekad Raja Asa untuk benar-benar membawa diri dan juga bangsanya menjadi bangsa yang terus dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat 7, upah besar itu menanti. Apa upahnya kalau kita perhatikan di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-19. Upah besarnya apa? Salah satunya adalah tidak pernah ada perang selama 41 tahun pemerintahan Raja Asa. Artinya apa? Rakyat Yehuda hidup di dalam damai sejahtera. Dan kalau kita perhatikan tidak hanya rakyat Yehuda yang hanya suku Yehuda dan Benyamin. Israel yang dari seberang, di sana ada Simeon, di sana ada Manase, di sana ada Efraim. Ketika melihat bahwa kehidupan Asa dan seluruh bangsa Yehuda yang dia pimpin itu takut akan Tuhan, mereka tertarik, kemudian mereka menggabungkan diri. Ya, kita lihat ya, seorang yang mau hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, mau diproses, mau bertumbuh, dia akan menjadi satu kesaksian. Yang tadinya enggak suka, yang tadinya benci, yang tadinya menjadi musuh justru mau berbalik, mau bergabung dengan mereka. Bukan karena Asanya, bukan karena orang Yehudanya, tetapi karena mereka tahu Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menyertai. Dan respon yang diberikan oleh Asa untuk mempersiapkan bangsanya supaya menjadi bangsa yang terus dekat dengan Tuhan apa? Kita perhatikan ya. Yang pertama adalah dia berani menyingkirkan berhala-berhala. Bapak Ibu, kalau zaman itu yang namanya berhala itu adalah patung sesembahan. Ya, ada banyak kuil, ada banyak rumah-rumah penyembahan dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang yang saat itu juga hidup bersama-sama dengan bangsa Yehuda. Bahkan kalau kita lihat keluarganya Asa sendiri menjadi salah satu yang mendirikan kuil penyembahan. Neneknya, nenek yang seharusnya jadi teladan, malah mendirikan patung Dewi Asyera. Alkitab mencatat itu dewi kejijikan gitu ya. Karena membuat orang enggak fokus menyembah Tuhan tapi justru lari dari Tuhan. Dan tekad dari seorang Asa adalah menyingkirkan semua berhala. Apapun itu bentuknya. Ya, yang namanya berhala adalah
segala sesuatu, baik itu patung fisik, benda, konsep-konsep yang disembah, diagungkan, atau yang diandalkan melebihi Tuhan Allah. Dia singkirkan semuanya, termasuk ketika dia melihat Maaka neneknya yang punya kedudukan sebagai ibu suri, ya, ibu yang dituakan di seluruh bangsa, gelarnya dicopot. Kenapa? Karena tidak memberikan teladan yang baik bagi rakyat. Gelarnya dicopot, bahkan patung berhala yang didirikan oleh neneknya dihancurkan sampai jadi debu. Ya. Jadi kita lihat ini adalah satu gambaran, dia tidak mau bekerja setengah-setengah. Dia hancurkan sampai sehancur-hancurnya. Sudah jadi debu dibakar lagi. Habis gitu ya. Asa berani melakukan tindakan itu. Kenapa saya mengatakan berani? Karena untuk menyingkirkan berhala-berhala ini butuh effort, butuh kekuatan. Apalagi kalau berhala-berhala itu menyangkut apa yang menjadi kepuasan dan kesenangan kita. Yang tanpa disadari itu membuat kita jauh dari Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Asa berani menyingkirkan itu artinya pada saat dia membersihkan dirinya, membersihkan bangsanya, dia juga siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Makanya dia juga berani menurunkan jabatan neneknya sendiri. Bukan berarti dia tidak cinta, bukan berarti dia tidak menghormati neneknya. Tetapi bagi dia, perintah dan kehendak Allah jauh lebih utama daripada keterdekatan dia sebagai manusia dengan neneknya. Ada resiko, ada kesulitan, tetapi dia berani untuk menyingkirkan semuanya itu. Dan ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bersiap diri untuk bertumbuh, berarti kita juga berani melepaskan berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Berhala-berhala modern kita saat ini apa? Kesibukan, prioritas yang salah, dosa yang menghambat. Loh, apakah saya nggak boleh sibuk? Boleh. Saya sering kali mengingatkan kepada kita, Tuhan kasih waktu kita hidup satu hari 24 jam. 24 jam itu apakah kita mau pakai untuk kesibukan kita? Misalnya yang ibu rumah tangga, bekerja ngurus rumah dari pagi sampai malam, semua ngurusi rumah dari pagi sampai malam, nggak selesai, nggak mungkin Bapak Ibu. Walaupun kita nggak punya pembantu, rumah kita segede apapun, 24 jam itu nggak akan bisa masih akan tersisa kalau hanya kita pakai untuk membersihkan dan ngurusi rumah. Kecuali kalau kita cari-cari loh ya. Begitu lihat lemarinya kok rodok gak rapi titik, dibongkar, ditoto, lah itu kan kurang kerjaan namanya. Kecuali udah benar-benar amburadul begitu ya. Atau mungkin kita merasa, aduh saya tuh sudah sibuk untuk bekerja, gak ada waktu, sekarang ekonomi lagi susah. Apakah 24 jam waktu kita akan pakai hanya untuk bekerja? Sehingga kita gak pernah doa, kita gak pernah ibadah, kita gak pernah ingat akan Tuhan. Bersiap diri untuk bertumbuh berarti berani melepaskan dosa yang menghambat. Nah, ini yang seringkali masih menjadi tawar-menawar dalam kehidupan kita. Ya masih tidak bisa, saya masih manusia. Ya entah berapa kali lagi saya mendengar alasan-alasan seperti itu. Dan mungkin ini juga mengingatkan saya secara pribadi. Aduh Tuhan, saya nggak punya waktu untuk saat teduh. Khotbah dari Senin sampai Minggu. Saya dulu pernah melakukan itu ketika saya masih awal-awal pelayanan. Orang tidak bisa khotbah, disuruh khotbah tiap hari. Jadi mikir, apalagi dosen homilitik yang mengajar saya itu mengatakan, karena untuk persiapkan khotbah itu ada lembaran-lembaran yang kita mesti isi untuk bekal kita pribadi begitu ya.
Dosen saya mengatakan, kamu untuk satu khotbah itu butuh 10 jam. Bayangkan kalau dari Senin sampai Minggu, khotbah misalnya, waktu habis untuk 10 jam hanya mempersiapkan satu khotbah. Jadi akhirnya saya ngomong, ya Tuhan kan sama aja, saya baca Alkitab kan. Sama, jadi saya tetap ingat Tuhan kok. Beda Bapak Ibu. Beda, menyediakan diri sendiri untuk Tuhan, untuk membekali diri, beda dengan mempersiapkan pelayanan. Dan itu menegur saya secara pribadi. Kesibukan seringkali justru menghambat untuk kita membangun atau menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Belum lagi dosa. Aduh saya nggak bisa Tuhan, masih manusia. Akhirnya apa? Selamanya akan menjadi masih manusia dan selamanya kita menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Padahal kita semua tahu Tuhan itu tidak mau dosa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib ketika dia mengatakan sudah genap. Sudah dilunasi semua, dibayar lunas, diselesaikan semua. Dia rela menyerahkan nyawa untuk kita. Tetapi kita ini yang seringkali bermain-main. Setelah Tuhan, sebentarlah Tuhan, masih begini, masih begitu dan sebagainya. Akhirnya tanpa kita sadari kita terus mengikatkan diri dengan dosa itu. Dan kita gagal untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Di dalam Yohanes dikatakan kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau akan menjadi seorang yang taat sepenuhnya melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan hari ini adalah apakah hari ini kita juga sudah berani melepaskan hal-hal yang justru membuat kita tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau kita masih belum berani menyingkirkan, artinya hati kita, hidup kita, diri kita akan tetap menjadi tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar. Jadi orang Kristen bisa, tapi menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita bisa koreksi itu. Nah yang kedua, kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Raja Asa. Pada saat dia sadar, dia diingatkan, hal yang kedua yang dia lakukan adalah dia memperbaiki mezbah Tuhan. Dia memperbaiki kehidupan ibadah dari seluruh umat Yehuda. Kita bisa perhatikan itu di ayat 8 dan ayat 18. Bapak Ibu, mezbah atau ibadah dalam konteks perjanjian lama itu adalah sarana untuk berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Sarana untuk berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Jadi pada zaman itu kalau orang mau terus terbangun hubungannya dengan Tuhan, maka yang namanya mempersembahkan korban itu akan mereka lakukan. Sebagai satu bentuk mereka mencari Tuhan. Mereka berinteraksi dengan Tuhan. Dan pada saat Tuhan menyatakan penghukuman, Israel menjadi bangsa yang dibuang, dijajah oleh bangsa asing, kondisi bait Allah itu enggak terawat. Enggak ada yang ibadah di situ. Kenapa? Karena memang mereka diingatkan, kamu sudah enggak pernah berinteraksi lagi dengan Tuhanmu. Makanya pada saat Asa ini diingatkan, kamu harus cari Tuhan, dekat dengan Tuhan supaya Tuhan dekat dengan kamu. Maka yang dilakukan oleh Asa adalah dia memperbaiki mezbah Tuhan dan juga memperbaiki kehidupan ibadah dari bangsanya. Kenapa? Supaya hubungan antara dia, bangsanya, dengan Tuhan Allah yang dia sembah,
itu tetap ada satu ikatan yang indah, tetap ada satu komunikasi yang baik. Kalau mezbah itu dalam keadaan rusak, berarti dia, bangsanya tidak dapat mengambil langkah pertama untuk mencari dan dekat dengan Tuhan. Kalau mezbah itu tidak diperbaiki, tidak dibersihkan, berarti dia dan bangsanya tidak dapat mengambil langkah pertama untuk lebih dekat dan mencari Tuhan. Ya gimana mau dekat Tuhan karena sarananya aja mereka gak punya. Dan ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita memiliki kerinduan untuk saya mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, maka mau tidak mau kita harus memiliki disiplin di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya. Memiliki disiplin di dalam kehidupan kerohanian kita. Apa itu disiplin rohani? Menyediakan waktu secara khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, baik itu di dalam saat teduh kita, baik itu di dalam doa-doa kita, baik itu di dalam kehadiran kita pada saat kita ibadah. Karena kalau kita enggak pernah saat teduh, kita enggak pernah doa, ataupun kita enggak pernah ikut ibadah, sebetulnya itu menunjukkan kita itu enggak butuh Tuhan. Apakah ada di antara kita yang bisa hidup tanpa Tuhan? Apakah ada di antara kita yang hari ini bisa menjalani hari-hari kehidupan kita tanpa Tuhan turut campur tangan? Seorang ateis pun aja masih mengaku bahwa di belakang manusia itu ada kuasa yang jauh lebih besar dari seluruh kemampuan dan kekuatan manusia. Walaupun mereka tidak mengatakan itu Tuhan, tapi mereka mengakui ada kuasa yang jauh lebih besar yang memampukan manusia untuk hidup. Jadi yang ateis murni itu sebetulnya nggak ada, Bapak Ibu. Loh, yang ateis saja masih mengaku bahwa ada kuasa yang lebih besar. Nah, kita ini loh yang sudah diselamatkan. Kita ini loh yang sudah dipilih. Apakah kita mau mengabaikan, tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tidak menjaga interaksi kita dengan Tuhan? Dan kalau kita tidak menjaga, ya jangan mimpi. Pasti kita tidak akan bisa bertumbuh. Dari mana kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan? Dari mana kita bisa tahu apa yang Tuhan gak mau untuk kita lakukan kalau kita gak pernah baca Alkitab? Dari mana kita tahu kalau Tuhan itu dekat kalau kita gak pernah berdoa? Bersiap diri untuk bertumbuh berarti harus memiliki disiplin secara rohani. Supaya apa? Hubungan dan interaksi kita dengan Tuhan Allah kita itu bisa terjaga setiap hari. Kalau Asa memerintahkan kepada seluruh bangsanya untuk memperbaiki mezbah Tuhan, memperbaiki kehidupan ibadah. Bagaimana dengan kita? Tadi diingatkan di ayat 2, kalau kamu gak dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Bersyukur Bapak Ibu Tuhan Allah kita itu setia. Kita gak taat, kita gak setia, Dia tetap ada untuk kita. Dia Allah yang teguh memegang perjanjiannya dengan kita. Nah, kalau kita ingat akan hal itu, mestinya kita juga introspeksi diri. Aduh Tuhan, saya sudah dikasihi. Engkau sudah mati untuk saya. Engkau sudah menjadi Allah yang setia walaupun saya seringkali enggak sadar memberontak melawan.
Sehingga kita pun juga terus tergerak diri untuk memiliki disiplin secara rohani supaya apa? Hubungan kita tetap baik. Nah, yang ketiga apa yang dilakukan oleh seorang Raja Asa? Berkomitmen mencari Tuhan dengan segenap hati. Ayat 12 sampai 15 menjelaskan tentang hal itu. Bapak Ibu, pertumbuhan rohani ini menuntut kesungguhan, ya. Bukan sekedar ibadah lahiriah. Kesungguhan itu artinya betul-betul secara totalitas. Saya janji di hadapan Tuhan, saya berkomitmen di hadapan Tuhan, saya akan menjalani hidup saya seperti apa yang Tuhan mau. Taat sepenuhnya kepada Tuhan, setia sepenuhnya kepada Tuhan, hanya menjadikan Dia satu-satunya pribadi yang kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan di dalam kehidupan kita. Menuntut kesungguhan, totalitas, bukan separuh-separuh. Bukan sekedar ibadah lahiriah. Firman Tuhan mengingatkan Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan secara fisik. Kita bisa tiap hari datang ibadah tapi belum tentu kehidupan rohani kita sehat, kehidupan rohani kita baik. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, kedalaman diri kita, pribadi kita. Menuntut kesungguhan. Asa mengatakan kalau ada di antara umat Yehuda dan semua suku-suku yang bergabung di bawah pemerintahannya, ada yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, dia mengatakan apa? Harus dihukum. Untung loh Bapak Ibu, kita ini di gereja manapun tidak ada gembala atau pendeta yang mengatakan, nek kamu tidak nang gereja, nek kamu tidak taat, nek kamu tidak melakukan perintah Tuhan, kamu tak hukum mati, atau kamu tak penjarakan, atau kamu tak keluarkan, dan sebagainya. Enggak ada seperti itu. Tetapi kita lihat kenapa kok Asa sampai bertindak kejam. Karena dia mau umatnya ini sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan ibadah yang diperkenan bagi Tuhan. Sungguh-sungguh memiliki satu komitmen di sepanjang hidup mereka. Mereka haus, mereka mencari Tuhan. Oleh karena itu diingatkan kenapa dia mengajak semua bagian dari bangsanya untuk berkumpul beribadah. Karena mengingatkan mereka, kamu enggak bisa kalau kamu sendiri. Kamu butuh satu komunitas. Kenapa butuh satu komunitas? Karena ketika kamu berada di dalam komunitas itu, ada yang mengingatkan, ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada yang membangun dan sebagainya. Justru disitulah satu tempat untuk engkau bisa teruji apakah sungguh-sungguh hidupmu itu mencari Tuhan. Apakah sungguh-sungguh hidupmu itu menjadi satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu akan teruji ketika engkau berada di dalam satu komunitas. Dan komunitas yang mendukung adalah ketika dia menegur, ketika dia mengingatkan, bukan karena dia benci, bukan karena dia tidak suka, tetapi karena dia tidak mau yang menjadi bagian dalam komunitasnya itu jauh dari Tuhan. Makanya ketika menegurnya, menegur pun tidak menegur dengan mengata-ngatai atau menyakiti, tapi menegurnya dengan kasih. Mengingatkannya dengan kasih. Dan kalau semua melakukan seperti itu, maka komitmen untuk mencari Tuhan itu pasti akan dimampukan. Tidak akan mudah goyah. Akan menjadi pribadi yang setia dalam situasi dan kondisi apapun. Itu yang Tuhan mau. Kita lihat 3 bagian ini yang dilakukan oleh seorang Asa. Betul-betul dia mempersiapkan bangsanya dengan baik.
Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan kita lihat berkat yang dia terima adalah di ayat yang ke-19 dikatakan, tidak ada perang. Artinya kehidupan mereka sebagai satu bangsa ada ketentraman. Kehidupan mereka sebagai satu bangsa ada keadilan. Kehidupan mereka sebagai satu bangsa ada damai sejahtera. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk bertumbuh? Kalau tadi di dalam petunjuk hidup baru firman Tuhan mengingatkan kepada kita Kolose 2 ayat 6-7. Kita diharapkan bisa bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Supaya kita bisa berbuah. Sudah siapkah kita untuk bertumbuh? Kalau hari ini kita masih merasa ragu, Tuhan saya tidak mampu, saya terbatas, saya masih sering kali jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali mengingat status kita. Kalau kita merasa berat, aduh tantangannya tidak mudah, kesulitannya kalau saya mau berkomitmen menjadi pribadi yang bertumbuh itu, aduh tantangannya banyak sekali, sulit sekali Tuhan, mungkin saya kehilangan teman, mungkin saya akan kehilangan apa yang menjadi kesukaan saya harus memikul salib dan sebagainya, aduh Tuhan susah. Kalau kita masih merasa susah, merasa berat, Bapak Ibu mari kita mengingat ketika Kristus memilih kita. Ketika dia berani menyerahkan hidupnya. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dia yang tidak berdosa membiarkan dirinya dihukum. Menggantikan semua hukuman dosa kita. Apakah penderitaan kita, kesulitan kita, tantangan kita lebih berat dari penderitaan, tantangan yang Kristus sudah alami untuk kita. Kalau kita pikirkan itu, kita renungkan itu, maka kita akan dikuatkan. Tuhan, tidak mudah untuk saya. Tetapi saya mau bertumbuh. Saya tahu ada tantangan, saya tahu ada kesulitan. Tetapi saya yakin ketika engkau menyertai, ketika engkau bersama-sama dengan saya akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan itu. Tinggal kita bersedia atau tidak. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan akan setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak sadar diri. Menjalani hari-hari hidup kami sebagai orang Kristen, hanya sekedar menikmati berkat, tetapi kami tidak bertanggung jawab dengan kehidupan rohani kami. Sehingga kami seringkali menjadi orang yang gampang goyah oleh situasi dan kondisi, gampang goyah karena pengajaran-pengajaran di sekitar kami. Tuhan, ampuni kalau kami menjadi orang Kristen bertahun-tahun tetapi kehidupan kami stagnan, tidak mengalami pertumbuhan. Pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kami, biarlah juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami berani mengambil satu komitmen, meninggalkan segala berhala dalam hidup kami. Kami berani mengambil satu komitmen untuk memperbaiki hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Dan kami juga berani mengambil komitmen untuk sepenuhnya mencari Tuhan, mengasihi Tuhan,
dengan segala totalitas hidup kami. Bukan karena kekuatan kami. Kami butuh Tuhan, Engkau menolong, menopang kami. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kehidupan kami menjadi berkat, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.